Kau nggak tahu. Allah tutup, tapi dia dengan sombongnya, sombong lolo pula. Ini sombong lolo. Sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, dibuka katanya. Pikir dia hebat. Ya, bangga. Ya boleh bangga di dunia. Kaget, disiksa oleh malaikat dalam kuburan. Ya. Itu secara tak langsung, tanpa kita mengesadari. Kita banyak melakukan maksiat yang sudah lewat. Bukan yang kaget. Yang sudah lewat ditutup oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau umat terdahulu, depan pintunya, di pintunya itu loh. Fulan, fulan, oh. Jadi kalau maksiat itu mikir-mikir gitu. Bukan cak kita keladasan nama maksiat. Tak kati yang tahu juga. Tak kati yang tahu aku cak mana gawinya. Tak kati, tak kati, tak kati. Kalau mereka akhirnya mikir-mikir. Ada lagi kalau umat terdahulu katanya kalau pakaian mereka terkena najis. Umat terdahulu kalau pakaian mereka terkena najis, maka cara mensucikannya harus dipotong. Pakaian tuh dipotong. Kita tidak dibuang, kalau ada masih sisanya dibuang, lalu dibasuh, selesai. Bayang kebayang kalau semua baju lebaran baru, ya tak? Baju lebaran baru, barulah di hari pertama tuh terkena najis, nak motong. Alang sayangnya gitu ya tak? Coba hukum itu masih Allah tetapkan sampai sekarang. Bingung nggak lo kita? Bingung kita ya tak? Nah di sini keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Akhirnya terbagilah najis itu menjadi 3 macam. Ada najis namanya mughalladhah, najis berat, ya, berupa najis anjing dan babi. Ada lagi namanya mukhaffafah, najis ringan, berupa kencing anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Lalu yang ketiga ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Najis pertengahan ini bukan najis anjing dan babi dan bukan juga najis kencing anak bayi. Selain daripada itu, terkena kencing kita, termasuk juga terkena kencing anak bayi perempuan walaupun umurnya belum 2 tahun. Kalau termasuk golongan najis mutawassithah, dan dalam fikih panjang dijelaskan bagaimana cara membersihkannya. Bahkan sebelumnya juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala simpan berupa keistimewaan bagi mereka umat Nabi yang berpuasa. Kemarin dua kita sampaikan. Pertama, mereka akan dimasukkan yang berpuasa. Umat Nabi Muhammad yang puasa disimpan keistimewaan Allah Ta'ala, kemuliaan disimpan Allah Ta'ala. Di surga akan diberikan kemuliaan berupa panggilan khusus. Mana mereka-mereka yang dulu puasa di dunia. Jadi, ada suara. Suara tahu siapa yang ngomong. Jadi, mereka sendiri, dan yang hadir di situ kan kemarin kita sebutkan. Yang hadir di situ akan keheranan. Siapa yang tegak itu? Siapa baik? Bingung kita. Setelah itu kalau diibaratkan kemarin di dalam kitab ini, leher kita ini sampai nyunggak ya. Bingung. Siapa ya? Sudah itu kalau tak suara itu. Kalian berpuasa Ramadan, silakan masuk dalam surga Allah Ta'ala melalui pintunya Ar-Rayyan. Surga Allah Ta'ala melalui pintu Ar-Rayyan yang hanya dikhususkan buat orang yang berpuasa. Kalau puasa masuk itu, tutup pintu. Ada lagi kita mungkin kalau kita juga seling sama Lembang seling jelek apa jelek kita baca mereka tahu tak bakal masuk gitu, tak bakal masuk karena kita juga malu. Kita misalnya tak puasa tegak, malu gitu ya tak malu. Kita umat Nabi Muhammad baik katanya
Yang sering, yang kita ini kan tampil dengan wudu, apalagi yang sering berwudu, nanti di padang mahsyar itu cahaya akan beda sehingga orang tahu, itu rombongannya umat Muhammad. Beda. Cahaya wudu gitu tuh akan menampakkan perbedaan dengan umat-umat yang lain. Yang lain pun tahu itu umat Muhammad. Cahayanya terang. Karena apa? Karena wudu kita di dunia dulu. Maka jangan sungkan-sungkan wudu. Kita dianjurkan kalau batal wudu, kalau bisa wudu, wudu lagi kita. Kalau bisa jangan lepas dari wudu. Semampunya, jangan sampai juga kayak batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Jika keadaan memungkinkan untuk wudu, silakan berwudu. Itu kemarin kemuliaan atau keistimewaan pertama yang Allah berikan. Mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Berarti kalau wong puasa tuh ceto masuk surga. Cak itu bae. Ngapa? Lah ada pintu khusus, tak mungkin nyasar. Tak mungkin nyari pintu lagi. Ceto masuk surga. Ada pintu khusus buat mereka yang puasa Ramadan. Jadi mikir, aku udah masuk kayaknya. Nah, yang tak masuk tuh mungkin tak puasa. Mungkin masih mikir-mikir dia. Masuk apa tidak aku? Tapi kalau puasa, apalagi dia benar-benar puasa nih, mempelajari, maka kita kan ada fikih puasa, perlu belajar gitu. Biar puasa kita benar. Sehingga jangan sampai asal-asalan. Asal-asalan ujung-ujung tidak dapat apa-apa dari puasa kita. Kita perlu belajar biar puasa kita benar sehingga kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Banyak pintu-pintu. Ada 8 di antara ada pintu sodakoh bagi orang yang gemar sodakoh. Ada pintu Babul Farah. Pintu kebahagiaan bagi orang yang gemar menyenangkan budak kecil. Banyak lagi pintu, ada pintu jihad, pintu sholat dan lain sebagainya. Itu keistimewaan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan buat umat Nabi Muhammad. Buat umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad ya. Umatnya dapat keistimewaan yang sebegitu hebatnya. Lalu yang kedua kemarin kita sebutkan bahwa orang yang puasa akan menjadi tameng yang kokoh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa tidak bakal masuk neraka. Tadi yang pertama jelas setelah masuk surga. Yang kedua ini tidak bakal masuk neraka. Kecuali katanya tameng ini, tameng yang kokoh Allah berikan kepada mereka orang yang berpuasa akan hancur oleh dua hal. Pertama karena bohong, kedua karena riba. Riba itu ngegosip, ngerumpi. Yang mana ngerumpi ini sudah jadi penyakit lanang betino. Dulu mungkin betino lanang juga sudah ya. Galak hobi ngerumpi. Nah, kalau dia galak berbohong, dia riba, ngerumpi, ngomongin uang, gosip, maka tameng yang kokoh, yang kuat tadi akan hancur. Nah, kalau sudah hancur, nah ada kemungkinan masuk neraka. Ada kemungkinan masuk neraka. Ngapa? Penghalang dia dari api neraka, tidak kate. Sudah hancur oleh kebohongan yang diucapkan atau ribah yang dia diucapkan. Lalu di sini Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, beliau pun menyebutkan ada keistimewaan ketiga yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Apa? Allah jadikan perubahan bau mulutnya. Perubahan bau mulut. Wong puasa kita sudah tahu galau. Wong kalau puasa bau mulutnya. Bukan wangi jadi bau. Nah, ini katanya Allah Ta'ala jadikan bau mulutnya ini lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik. Minyak misik, minyak kasturi. Kasturi asli itu dari apa? Rusa. Ya, dari rusa yang ada di perut ini kalau lepas isi dalam itu kasturi. Nah, kasturi asli sebenarnya bukan yang encer-encer kita gak poles-poles itu. Asli itu masih berbentuk seperti balsam itu. Itu yang asli. Main poles-polesan ya. Harganya mahal. Kita yang biasa polesan lagi mahal. Apalagi yang tadi masih berbentuk seperti balsam tadi, lebih mahal lagi. Mungkin puluhan juta kali harganya. Dari rusa tadi itu. Ini katanya mulut kita yang bau ini. Lagi puasa tapi. Bukan bau karena ngerokok, bukan. Bau karena dia puasa. Itu katanya di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada bau
minyak kasturi di sisi Allah Ta'ala. Sehingga katanya ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ya, mulut orang, bau busuk. Mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala dari bau minyak kasturi. Lalu bagaimana kata ulama fikih? Kalau ada wong nih, ada biasanya kalau wong nih banyak tidur di puasa. Wong kan kalau tidur di luar puasa be, kita tidur, bangun tidur busuk tak bau mulut kita busuk. Luar puasa macam mana? Ada wong nih kadang apalagi kalau dia tidur nih habis dari subuh atau habis isyraq dia tidur sampai menjelang zuhur misalnya. Bangun, masya Allah baik bau mulutnya enak. Tidak usah tanya lagi. Dia ngomong itu kita nunduk-nunduk, maling-maling kan nutut dalam mak gitu. Baunya. Puasa plus dia tidur, busuk baunya. Lalu cak mana kata ulama ini? Kata ulama. Ada ulama ngomong kata ulamanya, satu pendapat ulama mengatakan nak busuk karena tidur ataupun karena puasa tetap tidak boleh dibersihkan. Biar busuk. Biarkanlah busuk. Tapi ada satu lagi ulama yang mengatakan kalau busuk mulut ini gara-gara tidur, sikati. Biasanya kan kalau dulu kan belum ada sikat gigi, pakai siwak, injak siwak, kayu siwak itu dari arok. Nah, kita sekarang ada sikat gigi, sikati. Ini pendapat yang kedua. Terserah kita nak mau pakai yang mana. Yang pasti kalau ngambil pendapat yang kedua yang katanya disuruh sikati, ya apalagi pakai odol, hati-hati jangan sampai tetelan. Tetelan banyunya, kalau odol tidak mungkin tetelan gitu. Odol apa banyunya takut tetelan. Hati-hati kalau kita ikat nih. Ngilangi bau busuk karena tidur itu. Bukan karena puasa. Nah, kalau kita nak ngambil hati-hati, kita ngambil pendapat pertama, sudahlah dosa sikati kita. Kita baik jago-jago jarak sama wong ngomong tadi itu. Ya, maklum baik, mulut wong yang puasa pasti busuk. Itu keistimewaan yang ketiga Allah berikan kepada mereka yang puasa, bau mulut yang busuk itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi yang poles itu be, yang poles itu bukan yang model cak balsam, yang poles itu be. Kalau mau maki bisa sampai 3 atau lebih, masih lekat baunya sama gitu. Ada minyak wanginya biasa tuh sehari paling lama. Nah, kalau minyak yang misik ini kasturi yang sekarang ada modelnya bukan lagi campuran yang ini, yang masih murni juga bibit, itu mungkin 3 hari atau lebih masih tahan deh. Apalagi yang tadi yang sejenis seperti balsam yang dia keluar dari rusa itu, ada di sini katanya di bawah perut rusa itu lebih wangi lagi, tidak usah diomongin lagi sudah itu wanginya. Nah kita bau mulut ini di sisi Allah Taala tapi lebih wangi daripada bau minyak kasturi tersebut. Itu keistimewaan ketiga yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Lalu keistimewaan yang keempat Allah berikan kepada mereka orang yang berpuasa. Allah berikan mereka 2 kegembiraan. Allah berikan kepada mereka 2 kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika mereka berbuka puasa. Kita buka puasa. Wah, senangnya ditunggu-tunggu beduk itu. Sampai seringnya uang galak buat video main-main. Enak. Ada uang tuh lagi lah nunggu dia. Ini video main-mainnya be. Tiba-tiba ada uang, Allah. Baca takbir. Tapi pas uang termakan, bukan takbir. Ada macam-macam video ya. Nah ini kan saking senangnya dia nunggu beduk tadi. Ada lagi yang salah dia, beduk asar katanya beduk maghrib. Saking tidak sabar nunggu beduk. Kalau bulan Ramadan ini paling paling tunggu uang beduk maghrib tuh lah. Nah, azan maghrib paling tunggu uang nih. Sampai apal. Oh ini kalau sudah mulai ada ceramah ngaji, beduk maghrib berarti seneng nian gitu ya. Nunggunya. Yang di luar, yang mungkin lagi di jalan sudah ada tenang sudah. Pengen cepat-cepat balik, ajak buku bersama sama keluarga di rumah. Kalau yang lagi kebetulan buku bersama sama keluarga, saking senangnya, itu Allah Ta'ala. Itu semua keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Gembira
ketika berbuka puasa. Lalu kedua, Allah Ta'ala berikan kepada kegembiraan kedua, apa? Ketika nanti mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak. Ketika mereka nanti bertemu dengan Allah Ta'ala, mereka akan gembira. Kenapa? Tidak. Kenapa? Kita dengar ada hadis, tidak, bahwasanya puasa ini kata Allah Ta'ala, li. Tidak. Puasa ini untukku kata Allah Ta'ala. Semua amal ibadah yang lain kembali kepada kalian. Tetapi puasa ini li. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri kata Allah Ta'ala yang akan membalas pahala puasanya. Maka ketika kita ketemu sama Allah Ta'ala, di antara hal yang kita tunggu, kepengen nyingok apa dia balasan Allah Ta'ala atas puasa yang kita lakukan selama di dunia. Yang pasti husnuzon kita, kalau puasa kita bagus, pahala juga baik, akan mengembirakan kita kapan? Kaget ketemu sama Allah Ta'ala. Bukan di dunia, di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keistimewaan yang keempat. Kita jelas, berarti kita umat Nabi Muhammad yang puasa terutama akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena tidak semua orang yang masuk ke dalam surga bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidak. Ada mereka, ada pun katanya yang diceritakan kan, ketika sudah masuk surga, mereka ditanya sama Allah Ta'ala. Oh, kita kan kalau di surga itu senangnya bukan main. Belum ngerasa gitu ya. Surga dunia lah bahasa kita. Kita senang bukan main. Apalagi di surganya Allah Ta'ala. Nak minta apa baik? Ada galau. Itu sering kita dengar. Malah kita baru-baru ini baca kitab tafsir, katanya satu orang itu akan disajikan katanya 70 jenis makanan. Ada lagi riwayat lain mengatakan 70.000 jenis makanan. Sikok kita 70 jenis makanan atau 70.000 jenis makanan. Apa baik makanan itu? Nggak tahu lagi kita mayangkannya udah. Makanan Palembang banyak, ini 70.000. Itu katanya di hidangan kita itu disediakan juga beberapa pembantu. Yang kalau kita kendak, oh tolong mbak kayak gitu. Jauh ya, kita duduk baik. Kalau bahasa orang Palembang ngede gitu ya, duduk. Minta yang itu, tolong yang itu, tolong. Oh, kapan lagi jadi bos gitu ya, yang itu. Ah itu cek lemak itu. Diantarkan oleh pembantu deh, mbak. Itu baru makanan ini itu. Belum yang lain-lain yang Allah berikan kepada kita kalau sudah masuk surga. Nah kaget ketika kita sudah ngerasa, alang lemaknya surga nikmat nian. Rasanya tidak kepengen apa-apa lagi sudah. Allah Ta'ala akan bertanya kepada mereka makhluknya yang ada, hamba-hamba yang ada di surga. Kira-kira ada permintaan lagi tidak? Ada permintaan lain tidak yang kalian minta? Mereka mikir, ya Allah, cailah cukup. Lah cukup, ya Allah. Tak kasih lagi. Apa? Ada tak? Permintaan lain. Mungkin ada yang belum kali kata Allah Ta'ala. Ini suara Allah Ta'ala, be. Mereka ngomong, dah ya Allah, sudah cukup, sudah. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian tidak kepengen nyingok wajahku? Sudah di surga? Tidak kepengen nyingok wajahku. Tadi kan hanya suara. Kepengen nyingok wajahku. Oh, baru sadar kalau gitu ya. Yang ladas-ladas itu, ladas makan. Ladas nikmati tidur, mungkin ladas makan apa yang tidak boleh. Minum tidak boleh, berjalan sana, gawe ke itu yang tidak boleh. Boleh kalau di surga. Sangkin boleh. Kalau lupa kita ya. Ada kenikmatan yang terbesar, bisa melihat Allah secara langsung. Baru sadar, ya Allah, Yonian, ya. Yonian. Tapi ingat, kita juga tidak bakal bisa bertemu dengan Allah Ta'ala kecuali perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak pernah menjalankan syariat Nabi Muhammad, tidak pernah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, apalagi kata kita sebagai umat Nabi Muhammad kan mudah menjadikan tali penghubung kita dengan Nabi Muhammad, banyak-banyak salawat kenal Nabi Muhammad sama kita. Kalau sudah kenal, umat Nabi Muhammad ini paling disayang. Ya, umat hidup paling akhir tapi masuk surga pertama kali. Kita nih
jatah terakhir. Wong kalau anti makan itu jatah terakhir itu, loka siso tuh lah. Siso tuh lah. Ya. Gawe apa, Bang? Kalau loka terakhir itu siso. Kalau rasanya mungkin tak lemak lah sudah. Tetapi di sini, ya, umat Nabi Muhammad dilahirkan terakhir oleh Allah Ta'ala, tapi kaget masuk surga duluan. Duluan umat Nabi Muhammad. Karena surga juga dibuka, yang muka pintunya tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad ya, yang muka pintunya. Baru kaki umatnya, Nabi bersama para nabi dan rasul, lalu kita umat Nabi Muhammad yang masuk. Baru lagi umat-umat yang terdahulu. Umat-umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, berapa jumlah rasul, berapa jumlah nabi yang punya umat akan masuk, tapi setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan yang keempat. Lalu keistimewaan yang kelima Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, bahwasanya di puasanya itu Allah jadikan kesehatan dan kesembuhan. Pada puasanya itu ada kesehatan dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Karena ada hadis, Nabi pernah bersabda, sumu tasihu. Nabi ngomong, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, sekarang terjadi ada wong dia puasa sakit. Terutama yang berhubungan sama perut nih. Sebenarnya mana Nabi kan ngomong kalau puasa sehat kita. Jangan nanyakan hadis Nabi. Tanyakan apa yang kita makan. Apa yang kita makan? Ada aturan-aturan makan itu kita pelok iya apa tidak? Jangan nyalakan puasa. Nabi juga ngomong puasa lah. Kamu makan sehat. Makannya juga yang benar. Bukan masing-masing ya. Sembarang makan laju juga loh. Ya. Makanya usahakan juga kalau bisa pas sahur jangan lupa makan kurma. Kurma bukan sunnah di buka puasa bae. Kita mungkin kebanyakan kita pas buka bae baru makan kurma. Sebenarnya pada sahur pun disunahkan makan kurma gitu. Paling sedikit tiga. Paling sedikit tiga. Malah kita pernah nanya sama yang ahli herbal, pengobatan herbal. Katanya Ustaz kalau ada uang makan adem mah, coba ke makan tetap makan nasi. Tambahi makan kurma 7 butir Ustaz katanya. Insya Allah tahan dia. Insya Allah tahan. Coba kan kalau emang kita ada yang ngerasa seperti itu. Nah, karena jelas Nabi ngomong sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kalian akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang kelima. Lalu keistimewaan yang selanjutnya Allah berikan kepada mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang memberikan bukuan, memberikan bukuan, baik berupa makanan ataupun minuman, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Kita unjuk orang ini makan untuk buka puasa, kita dapat pahala. Terus uang ini yang kita unjuk, dia dapat pahala puasa dan kita dapat pahala puasa uang itu. Katakanlah misalnya uang ini pahala puasanya Allah berikan 100, kita dapat 100. Jadi hari itu dapat double karena unjuk uang buka puasa. Maka alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau untuk bulan puasa ini, kalau nak nyari buku tidak sahur insya Allah. Tidak tahu kalau sahur. Kalau nak nyari buku, insya Allah tidak sahur. Kalaupun tidak ketemu di jalan, silakan ke masjid-masjid atau musola terdekat. Insya Allah ada. Baik dari mereka pengurus masjid atau ada tetangga sekitar yang nunjuk bukuan di masjid. Kalau untuk buku, kalau untuk sahur tidak tahu kita. Tapi di sini alhamdulillah berkah banyak uang nunjuk, akhirnya yang jualan pun nambah bertambah. Yang subhanallah lagi memang berkah niat habis galau. Tahun ini mungkin kalau kita jengok di daerah kita tidak serami tahun kemarin. Ini rame, tapi alhamdulillah habis.
Kalau tidak habis juga mungkin sedikit tidak habis sekali. Alhamdulillah kalau mungkin wong banyak yang untuk beli bukuan, bukan hanya buku di rumah, buku ngenjuk ke masjid, ngenjuk ke musola. Karena dia tahu bahwasanya katanya kalau kita ngenjuk, kita akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu dapat juga gitu. Sehingga pahala kita double. Double kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak acak makanan, paling tidak minuman. Ya, minuman. Ya, aku malu nak ngenjuk banyu putih. Hebat ya. Ngenjuk banyu putih sudah hebat. Kalau acak juga kalau memang acak ngenjuk banyak, ngenjuk sedikit jadilah. Kita menjadikan keberkahan dan pahala yang ada. Yang hanya ada buat uang buka puasa di Ramadan. Di luar Ramadan tidak. Tidak. Di Ramadan. Di luar Ramadan tidak. Makanya kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba mencari keberkahan yang Allah tuangkan di bulan Ramadan ini. Kita juga minta doa, minta kepada Allah Ta'ala agar Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fajr sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Khusus buat saya sendiri dan juga buat para hadirin dan para pendengar dimanapun berada. Bisa sama-sama kita mengamalkan dan juga kita tidak lupa semua ini Allah berikan karena kita ini termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Syauqi bin Yusuf Assegaf yang telah menyampaikan ceramahnya dan bagi pada para jemaah yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan dengan menyebutkan nama dan asalnya. Sekali lagi bagi para jemaah yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, tinggal Jangan Buntung. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang, kenikmatan dalam surga tadi, Pak Ustadz. Kenikmatan dalam surga tadi. Kan surga itu ada tujuh, 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 tujuh pintu, Ustadz. 8. Delapan pintu, Ustadz. Tolong Pak Ustadz, cerita kepada Pak Ustadz. Yang apa? Kenikmatan dalam surga tadi, Pak Ustadz. Kenikmatan dalam surga tadi, Pak Ustadz. Tolong, Ustadz. Ini Kak, dia apa? Cerita ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah. Tak ceritakan kenikmatan dalam surga. Kenikmatan dalam surga tidak bisa kita ceritakan, katanya surga itu mala ainun ra'at. Tidak pernah kalau kita masuk surga kayak kita akan ngomong, "Wih, tidak pernah aku terjenguk di dunia ini." Mala ainun, mata. Tidak pernah terjenguk oleh mata kita. Wala udun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang ada di dalam surga, berbagai macam kenikmatan, keindahan, itu tidak pernah terlintas oleh kita. Kalau kita masuk surga, kita akan ngomong, alang indah." Kan sekarang kita kalau nengok ada di mungkin di Facebook, di Instagram, ada uang kadang-kadang di YouTube, surga dunia. Dah. Kalau keindahan tempat tersebut kita sampai katakan itu surga dunia. Tetapi surga dunia yang kita katakan itu surga akhirat lebih lebih indah, lebih nikmat. Tapi yang pasti ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, kenikmatan apa yang kita kepengen, ada kalau di dalam situ. Enggak, ada kalau. Nak menceritakannya juga, menceritakan secara detail. Ceramah kedua berarti kita. Tidak. Tapi yang pasti, tidak pasti kita kalau sudah masuk surga itu, pertama jangan lupa kita cari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad.
Enak. Kalau sudah ketemu sama Nabi Muhammad, kenikmatan yang lain-lain itu akan kita lupakan sudah. Nah, kalau sudah ketemu Nabi Muhammad pun akan membimbing kita, menggiring kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apa baik yang setelah itu, nak katik bandingannya, kita di dunia tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Di dunia apalagi nak bertemu sama Allah taala. Kalau kita menggambarkan apa baik kenikmatan yang ada, tidak bisa kita gambarkan. Tetapi kalau sudah ketemu sama Nabi Muhammad, kenikmatan apa baik yang hebat itu akan hilang galau. Ya. Tadi ya sedikit tadi, kebetulan kita pernah baca tafsir, masalah makan baik itu makan bisa baca itu. Ya. Sampai katanya duduk baik kita duduk, terlintas kepengen makan ini, Allah kirim langsung makanan itu. Itu makanan baik. Katanya kita akan dibangunkan istana oleh Allah Ta'ala di surga. Istana itu katanya, dia yang kalau bahasa kita transparan. Kejingoan dari dalam. Bukan kejingoan dari luar gitu ya. Dari dalam kejingoan. Istana yang megah akan Allah berikan. Di antaranya istana itu juga akan Allah berikan kepada orang yang sholat duha. Ada orang yang sholat awabin. Setelah sholat sunnah maghrib, ada sholat sunnah namanya awabin. Ganjaran yang akan Allah berikan kepada mereka akan dibangunkan istana. Istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Istananya tidak terbayang gitu. Istana yang ada di dunia. Itu kenikmatannya. Jadi kalau nak menceritakan panjang lagi, ini tidak ya. Kalau waktu insya Allah lain waktu kita bahas masalah surga nih. Kita ada majlis lagi surga, majlis lagi neraka pula kita bahas. Insya Allah ya. Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi kita buka bab masalah surga dan masalah neraka nih. Oke. Ada lagi? Bagi para jemaah yang ingin bertanya lagi, silakan mengangkat tangannya dan menuju ke mikrofon yang telah kami sediakan. Kalau tidak ada, kita akhiri acara kita pada hari ini dengan doa. Kami mohonkan kepada Al-Habib untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabilina laha wa atimha alaina ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah kita pada hari ini. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga